Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas Kementerian Desa. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Kementerian Desa selama dipimpin oleh Abdul Halim Iskandar muncul banyak persoalan. Dari Center for Budget Analysis dalam kurun waktu 2019, 2020 sampai 2021 menemukan setidaknya 31 persoalan proyek di Kementerian Desa. Dan bahkan yang masih hangat sampai saat ini, ada juga kasus jual beli jabatan. Jadi banyak nih proyek-proyek di Kementerian Desa yang diduga jadi ajang bancakan oknum pejabat di Kementerian Desa. Proyek yang jadi permainan oknum di Kementerian Desa mulai dari proyek yang ecek-ecek seperti sewa kendaraan dinas roda 4, kemudian ada juga jasa cleaning service, sampai sekelas proyek fotokopi digital juga diduga dimainkan oleh oknum pejabat di Kementerian Desa. Terkait permainan proyek di Kementerian Desa, dalam kurun waktu 2019 sampai 2021 sampai 31 proyek, contohnya misalnya proyek pengadaan atau sewa fotokopi digital. Proyek ini dijalankan setiap tahun. Misalnya untuk tahun 2019 di bawah Satuan Kerja Direktur Jenderal Pembangunan Kementerian Desa. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari mulai tahap lelang sampai selesai. Namun kemudian setelah diumumkan pemenang dengan nilai proyek sekitar 560 juta, dengan pemenang Siti Putra Jasindo Bersaudara, proyek itu tiba-tiba dibatalkan atau dilakukan lelang ulang. Dan satuan kerjanya berubah atau diambil alih oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa. Adapun yang dipersoalkan, perubahan satker ini juga ternyata merubah nilai proyek. Misalnya pagu dan harga perkiraan sendiri yang jadi standar nilai proyek yang tadinya kisaran 700-600 juta berubah menjadi 1,2 miliar untuk pagunya atau anggaran yang disiapkannya, dan 800 juta harga paling tingginya. Dan tentunya ini akan berakibat perubahan nilai proyek. Kemudian dilakukan lelang, dan pemenangnya ternyata masih perusahaan yang sama, yakni Siti Putra Jasindo Bersaudara. Kemudian nilai proyeknya berubah menjadi sekitar 800 jutaan. Itu di tahun 2019. Dan dugaan permainan proyek fotokopi ini tetap berlanjut di tahun selanjutnya. Tepatnya di tahun 2021. Pagu dan HPS yang ditetapkan oleh pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Desa itu sama 1,2 miliar. Padahal antara pagu dan HPS sesuai aturan, kalau bisa dibedakan, tidak boleh sama. Tapi ini seperti asal buat saja. Pagu dan HPS sama, dan dampaknya nilai proyek yang disepakati juga sangat tinggi. Untuk proyek fotokopi digital di tahun 2021 dihabiskan anggaran sebesar 1,2 miliar. Dan pemenangnya siapa? Pemenangnya ternyata perusahaan yang sama yang memenangkan proyek fotokopi digital di tahun 2019. Kalau bicara masalah modus, ini mengingatkan kita terkait permainan proyek lainnya, misalnya terkait proyek cleaning service, proyek sewa kendaraan dinas, dan sejumlah proyek lainnya.
Karena dari Center for Budget Analysis juga menemukan 10 perusahaan yang diduga jadi perusahaan favorit. Perusahaan-perusahaan tersebut selalu memenangkan proyek-proyek yang ada di Kementerian Desa. Proyek fotokopi digital, proyek cleaning service, dan sewa kendaraan dinas roda 4 ini hanya sebagai contoh. Selain dugaan permainan proyek dalam program dan kegiatan di Kementerian Desa, ternyata jabatan di Kementerian Desa eselon 1 dan eselon 2 diduga juga jadi ajang proyek karena ada kasus jual beli jabatan. Untuk eselon 1 dibanderol sampai 2 miliar, untuk eselon 2 dibanderol sampai 1 miliar. Jadi bukan hanya proyek-proyek yang ada di Kementerian Desa yang diduga jadi bancakan, tapi jabatan eselon 1 dan 2 di Kementerian Desa juga dijadikan bancakan. Kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa tentunya merusak semangat perubahan reformasi di pemerintahan Joko Widodo, dan persoalan terkait dengan permainan proyek di Kementerian Desa dalam kurun waktu 2019 sampai 2021 di tengah pandemi ini juga seharusnya menjadi perhatian KPK. Kalau tetap dibiarkan, di 2021 akan terus berlanjut. Karena kalau kita perhatikan, proyek-proyek ini yang diambil adalah proyek yang selalu dijalankan setiap tahun. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, aparat penegak hukum, khususnya KPK, memperhatikan Kementerian Desa. Jangan sampai praktik dugaan permainan proyek di Kementerian Desa dan kasus jual beli jabatan tetap berlanjut. Terima kasih, saya Jajang Pinjaman.